Today, we're gonna talk about 10 phrasal verbs for working or for the office life, atau kalian juga bisa pakai phrasal verb ini untuk your business conversations. Hai warga beringgris, gimana kabarnya nih guys? Semoga kalian hari ini baik-baik aja ya. And thank you guys for coming back to this channel. Today, we're gonna talk about 10 phrasal verbs for working or for the office life, atau kalian juga bisa pakai phrasal verb ini untuk your business conversations. Tapi seperti biasa, sebelum gue mulai video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel ini buat kalian yang belum subscribe tentu aja. And don't forget to click the notification bell so you can always get notified whenever I upload a new video to this channel. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita bahas materinya satu persatu. Let's go! Phrasal verb yang pertama adalah kick off. Kick off. Kick off. Kick off means to start something. It usually has the nuance of something new. Gampangnya kalau kita translate ke bahasa Indonesia, phrasal verb ini artinya adalah pembukaan perdana, atau bisa juga memulai sesuatu yang baru intinya. So for example, in the sentence, we are gonna kick off a new project next month. Kita bakalan mulai project baru bulan depan. Phrasal verb yang kedua adalah set out. Set out. Set out. Phrasal verb ini artinya adalah to decide, atau to determine, atau to choose something. Intinya sih phrasal verb ini adalah digunakan untuk ketika kita pengen ngomong memutuskan, atau juga bisa memilih. Contohnya misalnya kayak gini. We need to set out some guidelines for this project. Kita perlu membuat beberapa guidelines untuk project ini. Next phrasal verbs atau phrasal verbs yang ketiga adalah check in. Check in. Check in. Phrasal verb ini artinya adalah mengupdate sesuatu. So, for example, in the sentence, what time should we check in about this project? Jam berapa kita semestinya update project ini? Jadi, kalian bisa pakai check in about something kalau kalian ingin mengupdate sesuatu, atau kalian bisa pakai check in with someone kalau kalian ingin mengupdate dengan seseorang. And please remember, kalau check-in di sini itu beda dengan check-in to a hotel. It's totally different. Beda konteks ya. Yang keempat adalah go over atau go through. Phrasal verb ini artinya kalau di bahasa Indonesiain lebih ke nge-review in more detail. Contohnya misalnya kayak gini. I wanna go over atau go through the latest draft with you. Gue mau nge-review secara detail nih perkembangan draft terakhir dengan lo. Gitu. Phrasal verb yang kelima adalah start up. Start up. Start up. Pronunciasinya mesti dipisah ya. Start up. Kalau disambungkan startup, itu nouns yang artinya perusahaan rintisan. Jadi kalau di sini start up, yang artinya hampir sama aja kayak kick off, yaitu artinya to begin something. Jadi misalnya contohnya kayak gini. We should start up some new policies this year. Kita perlu bikin beberapa aturan baru untuk tahun ini. Phrasal verb yang ke-6 adalah clock in and clock out. Phrasal verb ini pasti udah nggak asing sih buat kalian yang bekerja di office. Dimana clock in itu artinya check roll masuk, sedangkan clock out itu artinya check roll pulang. Jadi misalnya in the sentence kayak gini. It's important to clock in and clock out at the same time every day. Penting deh untuk check roll masuk dan check roll pulang selalu sama jamnya setiap harinya. Jadi kita nggak telat. Phrasal verb yang ke-7 adalah call back. Call back. Call back. Phrasal verb ini artinya ya nelpon balik. Contohnya misalnya kayak gini. I will call you back later. Gue bakalan telepon lo balik nanti. Jadi untuk call back kalian bisa penggal kata-katanya. Call ke siapa, terus back. Next phrasal verb atau phrasal verb yang ke-8 adalah clean up dan clean out. Jadi phrasal verb ini sebenarnya hampir sama, tapi beda. Hampir sama bersih-bersih, tapi artinya beda. Jadi untuk clean up itu cuma bersih-bersih aja. Sedangkan clean out itu bersih-bersih, tapi yang memerlukan remove barang-barangnya itu dari tempat itu.
Jadi misalnya contohnya in the sentence kayak gini. I need to clean up my desk. Gue perlu bersih-bersih meja gue nih. Atau contoh clean out misalnya kayak gini. I need to clean out my desk because tomorrow is my last day. Jadi kalau misalnya kayak mau resign gitu, itu beres-beresnya clean out. Karena di remove semua barang-barangnya dari tempat itu. Lanjut ke phrasal verbs yang ke-9. Send over. Send over. Send over. Phrasal verb ini artinya yaitu mengirim email atau juga bisa mengirim sesuatu secara fisik. Contohnya misalnya kayak gini. Please send the document over. Tolong kirim dokumen-dokumen ini. Atau contoh lain misalnya, hey, can you send over the updated files to me? Hey, lo bisa kirim update filenya nggak ke gue? Kayak gitu. Phrasal verb yang terakhir atau yang ke-10 adalah make up. Make up. Make up. Ingat pronunciation-nya mesti dipisah ya, make up. Jadi bukan makeup. Kalau makeup kan noun yang artinya merias wajah. Jadi make up di sini atau phrasal verb ini itu artinya to compensate atau to fix the problem. Contohnya misalnya kayak gini. Our shipping was delayed because of coronavirus, so we need to make up for the lost time. Jadi pengiriman kita delay nih gara-gara coronavirus. Kita mesti fix the problem tentang lost time-nya. Kayak gitu. Alright guys, those are the 10 of phrasal verbs that you can use for working, or for the office life, or for your business conversations. I hope today's video is useful for you. And if you have any questions related to these lessons, please be sure to let me know in the comment section below. And if you find this video is helpful for you, don't forget to give me a thumbs up and subscribe to this channel. I'll see you guys soon in the next video. Bye!